Halo guys, welcome back to my channel Underscore Zaman Now, dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu nih dari eh, dunia perpajakan yang bisa dibilang ya. Dia sudah sangat handal di bidang perpajakan. Dia namanya adalah Pahala Junifer Nicholas ya. Biasa dipanggil Pahala, biasa dipanggil Niko, biasa dipanggil Junifer. Oke, silakan Pahala untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke deh, seperti yang Bapak Andre bilang ya, kalau misalnya saya ini adalah mungkin agak formal aja dulu ya. Oke, perkenalan diri, nama aku Pahala Juniper Nicholas. Biasa seperti dibilang Andre ya, aku dipanggil Pahala atau Niko atau Junifer. Kadang juga suka dipanggil Paha Ayam ya. Ya kan Andre ya? Oh iya, Pak Ayam. Enak tuh ya, dada ayam. Enak Yoi, dong, lanjut. bisa dimakan. Tapi jangan guanya yang dimakan. Iya. Oke, ya, 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 mungkin ya agak berlebihan juga sih dibilang orang atom pajak. Cuman ya kebanyakan sih pada bilangnya ya gitu. Asisten di tech center jadi asisten di tech center sama ya udah paham beberapa lah dasar-dasar soal pajak. Oke, Itulah. mantap. Demikian perkenalan saya hari ini. Iya, terima kasih Pahala Junifer Nicholas ya. Oke, Jadi siap, Pahala sangat support sebagai sekali. seorang asisten ya di Tech Center Universitas Gunadarma ya. Eh, dan Pahala nih kurang lebih sudah berapa lama ya jadi asisten di Tech Center? Kalau jadi asisten sih baru 1 tahun ya. Oh iya, iya sih 1 tahun Oke, baru masuk masuk itu pas akhir bulan Februari tahun 21. oke. Mungkin nanti bisa sharing-sharing tips ya gimana cara masuk asisten Tech Center gitu ya. Mungkin ada Buset ada yang nonton. dah. Oke. Mungkin Set. mungkin kita ke itu dulu ya, ke materi perpajakan dulu ya. Eh, Oke. Gimana sih untuk perpajakan itu kan luas ya. Perpajakan itu Iya. ya kita ibaratkan orang itu mau bayar pajak itu wajib ya, tapi orang itu maunya nerima langsung gitu hasilnya ya kan. Sedangkan pajak itu gimana sih menurut Pak Hala sendiri? Konsepnya sih seperti agak konsep yang dibilang sama lu itu sih sebenarnya udah pas lah ya. Jadi gimana ya? Pajak itu tujuannya buat apa sih? Tujuannya kan buat ya pembangunan negara gitu. Kalau misalnya buat negara membangun wilayahnya itu kan memerlukan dana gitu. Nah, di Indonesia ini ya sumbernya ya dari mana? Masih ya dari cadangan devisa doang. Nah, sumbernya ya berasal dari pajak itu sendiri. Nah, pajak itulah yang menjadi sumber pemasukan negara kita. Nah, tujuannya buat apa? Buat pembangunan. Buat pembangunan. Tujuan lainnya apa? Membayar ASN, membayar gaji ASN. Terus selain itu apalagi untuk kegiatan sosial dan lain-lain semua dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan negara. Itu sih kalau soal pajak. Oke, kalau kayak gitu ya soal pajak ya. Mungkin Hmm. Ya. tadi yang gue bilang sih kan kebanyakan orang tuh mau bayar pajak karena pengen langsung ya dapat manfaatnya. Sedangkan definisi pajak itu kan kita tidak bisa merasakan langsung dampak manfaatnya gitu kan. Jadi Iya. setelah beberapa lama ya kan. Nah, mungkin kalau menurut gimana? Gue manggil apa sih? Saudara aja kali ya. Saudara Pahala Saudara support. atau bro gimana ya enaknya? Bro aja deh. Oke, gimana menurut Bro Pahala untuk perpajakan di Indonesia saat ini? Apakah sudah masyarakat itu sudah sadar sebagian besar atau belum tentang kesadaran membayar pajak itu? Melaporkan lebih Nah, tepatnya, bukan membayar pajak ya. oke, siap, brother. Mungkin kalau untuk kesadaran pajak sih, sebagian besar itu sudah banyak ya yang mulai sadar pajak gitu. Karena kenapa? Karena ya untuk sistem ya untuk sistem perpajakan di Indonesia ini sudah semakin maju lah ya, ada konvensional. Mereka mengikuti teknologi, contohnya kayak pelaporan pajak itu bisa langsung melalui website DJP. Jadi mereka nggak perlu lagi nih buat melaporkan langsung ke KPP-nya. Jadi ya tugas KPP cuman mengingatkan lewat berbagai media sosial. Nah, WP-nya itu sendiri yang
bantu lapor. Nah, tapi gak cuman dari DJP doang yang harus meningkatkan kesadaran wajib pajak, tetapi juga seluruh bagian di negara Indonesia, masyarakat, terus instansi atau perusahaan yang membayar pajak itu juga perlu untuk membangun kesadaran perpajakan di Indonesia gitu jadinya. Oke, mantap banget ya insight baru nih dari seorang Bro Pahala nih. Oke, Yes. mungkin gimana sih kalau misalnya di pajak itu kan kebanyakan kita ya apa ya, kita ya sebagai mahasiswa gitu ya, kita sebagai mahasiswa mungkin kebanyakan belum bisa lapor pajak gitu, tapi ada beberapa yang mungkin sudah sambil bekerja, mungkin ada magang, internship, dan part-time dan sebagainya. Nah, untuk tentunya untuk yang sudah magang, untuk yang part-time gitu ataupun kerja ya, itu kan mungkin sudah bisa melaporkan pajaknya gitu ya. Dan mungkin untuk gimana sih caranya biar generasi milenial ya, kita kan masuk ke generasi milenial ya, betul ya bro ya? Yes, Ya betul. generasi milenial di zaman-zaman saat ini gitu ya, zaman-zaman saat ini gimana cara generasi milenial itu ya baru pertama kali bisa dibilang ya untuk lapor pajak, mungkin dia belum eh, mengetahui secara full gitu. Ini apa sih kok tiba-tiba gue suruh lapor pajak, tiba-tiba kok gue suruh eh, ngisi SPT lah gitulah dan sebagainya. Mungkin ada tips dari Bro Pahala gitu untuk yang pertama kali baru lapor pajak. Oh, itu kalau untuk pertama kali lapor pajak ya itu dari diri masing-masing sih. Kadang juga banyak yang orangnya bukan ekonomi terus ke pajak itu ya terlihat bodoh amatan gitu. Jadi ada edukasi gitu. Edukasi dari siapa dari dosen atau dari instansi di tempat dia bekerja meja untuk meningkatkan kesadaran mereka gitu untuk melaporkan pajak. Tapi kalau misalnya untuk part time job apa segala macam sih sebenarnya nggak begitu nggak begitu untuk sekarang ini ya itu nggak gimana ya dibilangnya. Nggak Sebenarnya perlu nggak perlu. lapor. Iya, nggak perlu sih untuk lapor karena kan ya kalau misalnya kita lihat dalam sistem perpajakan Indonesia kan ya kalau untuk masyarakat kecil yang penghasilannya ya belum dikenakan pajak itu kan nggak perlu buat lapor gitu. Jadi jadi nggak perlu buat kita lapor kalau misalnya penghasilan kita di bawah dari standar yang di bawah batas minimal untuk terutang pajaknya. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang melaporkan yang yang penghasilannya udah dikenakan pajak nih, misalnya kayak dia punya usaha terus tiba-tiba awal tahun dia pengen lapor pajak tapi gak tahu nih mau lapornya gimana. Ya teman-teman bisa nih buat melaporkan pajaknya melalui website DJP online. Nah, jadi tinggal ini aja buat akunnya aja di ini buat akun aja di website DJP online itu. Nah, pas sudah buat akun, login, terus ya pilih lapor, terus pilih filing deh. Nah, baru SPT-nya bisa diambil pas kita udah input pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ini kegiatan penghasilan kita gitu. Oke, Sebenarnya mantap. sih mudah, nggak perlu sebenarnya mudah, nggak perlu kita ribet-ribet harus ke KPP gitu. Iya, iya. Istilahnya apa ya? Otodidak bisa lah ya. Self assessment gitu Yes, ya. bisa. Oke. Bisa Eh sih, cuman gini, ya. sorry. Cuman kan kalau sebenarnya kalau misalnya otodidak boleh, cuman nggak disaranin. Jadi kalau misalnya buat yang punya usaha itu ya mereka harus konsultasi sih sama ininya sama orang pajaknya gimana nih untuk perhitungannya, jangan sampai ya
dia itu sudah melaporkan tapi asal-asalan tiba-tiba dapat ini apa dapat pemeriksaan itu takutnya malah jadi ribet di dianya gitu. Jadi disaranin untuk pelaporan perhitungannya itu konsultasi, sebaiknya dikonsultasikan dulu sama orang pajak yang memberikan penyuluhan ke mereka mereka yang bersangkutan gitu. Oke. Ya intinya adalah komunikasi lah ya antara kita dengan pihak yang bertugas di DJP gitu ya. Oke. Mungkin selanjutnya nih Bro Pala, untuk pajak sendiri kan. Pajak sendiri itu ya kita sebagai tahu kita untuk pembangunan negara ya kan, untuk fasilitas dan sebagainya gitu ya. Ya, sedangkan tetapi banyak gitu ya mungkin ya tadi kan sudah diajarkan bahwa yang baru pertama kali gitu ya, mungkin yang baru apa ya fresh graduate itu yang baru lapor gitu kan, itu kan biasanya baru-baru semua. Nah, untuk eh, yang mungkin sudah lama gitu ya, sudah lama itu ya sudah terbiasa dengan adanya pelaporan SPT gitu ya. Nah, mungkin kita akan beralih sedikit nih Bro Pahala, gimana sih untuk caranya kita bisa apa ya, paham pajak gitu, paham pajak, bukan hanya sekedar lapor tapi benar-benar kita paham gitu pada saat yang tadi Bro Pahala bilang bahwa kita harus konsultasi, ke pihak DJP-nya gitu ya. Nah, itu gimana sih untuk kita bisa mungkin ada website-website tersendiri untuk bisa kita belajar pajak, terus ada, modul-modul tersendiri yang bisa kita dapatkan secara free gitu mungkin buat teman-teman yang ingin belajar. Bagaimana, Bro? Oke, terkait dengan pendalaman materi perpajakan itu sebenarnya sudah banyak website yang membahas itu. Contohnya apa? Contohnya DDTC. Terus kedua itu, terus selain itu ada apa lagi ya? Ada pajak.com. Terus ada apa lagi? Ya dari website-website lain, Ortex sama sama apa gitu banyak yang memberikan edukasi yang lebih mendalam um, per, mengenai perpajakan, baik perhitungan, terus dasar hukumnya kayak gimana, sistemnya kayak gimana, itu banyak dibahas sama didiskusikan, termasuk juga dispute mengenai peraturan perpajakan itu juga banyak yang dibahas di website-website tersebut. Terus selain website berupa artikel ya, selain dari materi berupa artikel itu teman-teman bisa nih buat buat memahami lebih dalam gitu. Mungkin kalau misalnya ada orang yang susah nih susah buat belajar lewat visual gitu. Pengennya audio itu banyak sih di YouTube yang bahas-bahas soal materi perpajakan. IKI ya, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia itu juga ada bahas. Terus dari perusahaan mana itu, pokoknya pernah ada perusahaan finance yang ngurus pajak, pokoknya banyak lah, selain dari banyak banget lah yang bahas itu, gak cuma dari DTC, dari Ortex, dari pajak.com, banyak banget. Itu sebenarnya lebih mudah. Tapi kalau misalnya dari metode visual ataupun audio visual itu masih benar-benar belum paham gitu. Kita nggak tahu nih gimana itu benar atau enggak. Saya pengen tahu lebih mendalam gitu mengenai pajak gitu. Pengen diskusi bareng gitu lewat satu Zoom meeting. Itu bisa kita ambil kursus atau workshop mengenai perpajakan. Nah, kalau misalnya untuk pemula ya disaranin sih ikut kursus brevet aja dulu. Kalau misalnya workshop ya itu udah kalau misalnya workshop itu udah ya agak advance lah, lebih advance lagi gitu untuk mendalami sistem perpajakannya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang masih belum paham nih, baik dalam bentuk artikel maupun dalam bentuk video, bisa aja teman-teman ikut kursus brevet untuk pendalaman materi pajak secara lebih mendalam.
Di situ juga banyak di dalam kursus itu juga disediain juga kok modul-modul materi soal brevet gitu. Itu sih, Bre. Oke, terima kasih Bro Pahala ya. Sudah bagus nih, banyak banget Yes. ilmu yang kita bisa terima ya dari Bro Pahala nih. Luar biasa. Oh, ya Ya, dong. oke. Mungkin sebagai apa namanya? Kita beralih ke next topik gitu ya, yang tadi kita sempat bicarakan di awal bahwa Pahala ini adalah seorang asisten ya dari Tech Center Gunadarma Ya. University gitu ya. Terus Hmm. mungkin nih ada teman-teman yang ingin berminat masuk gitu ya di Tech Center Gunadarma University sebagai asisten gitu ya. Itu gimana sih Mas, caranya gitu? Oke. Sedikit bocoran aja ya. Waduh, bocor banget ya. Oke, mungkin teman Yoi bocor, mungkin mikro udah bocor. ada info. Mungkin dari teman-teman sendiri ada info juga sih dari teman dari ada tingkat 2 ya. Udah ada open recruitment sih, gak tahu deh sekarang masih bisa atau enggak. Nah, cuman kalau untuk ini ya, untuk cara untuk bisa lolos ya jadi asisten ya, Iya, ya iya. kan brother? Iya, betul, betul. Oke. Cara lulusnya Ya, gimana tuh? buat cara untuk lolos sih sebenarnya simpel-simpel aja sih, gak perlu ribet kalian, teman-teman, buat harus paham mengenai materi pajak apa segala macam, enggak. Apa Tech center itu sebenarnya fleksibel gitu kan, nggak terlalu bukannya nggak terlalu terpaku ya sama pajak ya, tapi ya nggak kaku-kaku banget lah di pajaknya itu. Ya dia tech center di Gunadarma itu ya geraknya dinamis gitu, mengikuti pergerakan progresnya ini DJP. Jadi ya jadi kalau misalnya untuk tes ini sih, tes seleksi itu paling sih cuma wawancara aja ya, wawancara. Nah, tapi nggak tapi untuk isi wawancaranya itu nggak begitu mendetail banget ke pajak. Ya sebenarnya sih sama aja seperti umumnya sih, lab-lab umum. Ya paling cuma ditanyain soal data soal diri sendiri, terus mengenai tech center udah tahu belum, apa aja udah tahu belum mengenai tech center, udah ada ini enggak. Tapi sih poin yang penting agar teman-teman bisa lulus adalah bagaimana teman-teman bisa meyakinkan diri gitu. Bagaimana teman-teman bisa meyakinkan diri kita gitu agar bisa berkontribusi bagi tech center. Itu sih salah satu kunci utama agar bisa lolos gitu. Oke, berkontribusi ya. Apa yang pokoknya intinya mengenali diri kita sendiri ya. Kita mampunya Ya, semana gitu ya. mengenali Ya, apakah kita mempunyai potensi gitu untuk dapat berkontribusi serta berkembang di tech center. Itu sih poin pentingnya. Soalnya kan kakak senior gue ya yang ikut ikut wawancarain gue ya. Nah itu dia bilang ke gue, Nik, lu tahu nggak kalau misalnya waktu lu daftar lu itu menjanjikan banget loh. Gitu kata karena kata apa tuh kakak. menjanjikan, karena apa tuh? Karena 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 waktu wawancara kan dulu gue sempat jadi asisten di lab lain lah ya. Ya, Ya itu masalah privasi lah. ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dirahasiain nggak apa-apa. Ya, Ya di lab lain. Nah terus ditanya, kalau misalnya mau daftar kamu mau milih yang mana, tech center atau ini atau lab itu? Nah gua bilang aja, ya saya ambil saya pilih tech center, tapi kalau misalnya memungkinkan saya ingin berkontribusi juga di lab lain situ. Nah di situ kakak senior gue bilang bilang lu itu menjanjikan banget nih gitu. Makanya dari situ key point untuk biar biar bisa bisa masuk ke tech center itu adalah keyakinan diri dan keyakinan diri atas potensi yang kita bisa gunakan untuk belajar untuk berkontribusi ke tech center. oke.
Ya, mungkin lanjut nih ya bro. Mungkin Hmm. ada yang mungkin pengen masuk asisten itu kan kita tahu bahwa dites gitu. Mungkin ada yang ini, aduh tesnya susah nih pasti nih. Kira-kira tesnya Hmm. susah apa enggak gitu? Ya itu yang gue bilang itu tesnya cuma wawancara doang kok. Wawancara saja ya. Hmm. Oke, wawancara aja. Oke. Iya. Oke, mungkin kita akan beralih sedikit nih yang mungkin mungkin nggak usah disebut agak apa ya, agak bisa dibilang sensitif gitu ya, tapi bilang aja range-nya gitu. Masalah gaji gitu ya. Hmm. Rata-rata asisten itu mendapatkan gaji gitu kan. Kalau misalnya pengen daftar asisten nih, karena pengen dapat duit gitu. Mungkin motivasinya pengen dapat duit ya. Kan kita nggak tahu juga ya, mungkin Hmm. kebanyakan orang gitu. Nah ini mungkin ya kita kan pasti ada privasi gitu ya, privasi berapa itunya. Mungkin paling apa ya, bisa dibilang kita bisa beli apa gitu dengan duit segitu. Bisa dah. Ya kalau misalnya ditabung 3 bulan bisa bisa beli barang seharga 1 juta kali. Eh, keceplosan dong. Keceplosan dong. Enggak. Enggak Enggak gitu sejuta gitu. ya, enggak Itu ya. bukan bukan dari gaji doang dong. Itu yang lain ya. Ada dari penghasilan lain juga. Itu Gue gak dari trading salah. kayaknya. Iya, paham. Hmm. Coba Ya kok. itu mungkin ada beberapa yang kebanyakan nyari asisten kan karena itu ya. Hmm. Kebanyakan kita nggak memungkiri juga bahwa eh, apa ya, dari asisten itu ya eh, motivasinya banyak ya. Ada yang motivasi nyari pengalaman, ada motivasi yang nyari duit gitu ya. Ya, dan itu Hmm. kan eh, mungkin ya motivasi orang berbeda-beda gitu ya. Oke, mungkin sebagai closing statement ya dari Bro Pahala nih. Closing Hmm. statement untuk terkait dengan kita balik lagi ke topik awal ya, perpajakan itu eh, mungkin selama Bro Pahala belajar gitu ya di pajak gitu. eh, Mungkin jangan closing statement dulu, sorry. Mungkin adakah adakah Aduh, jangan kesulitan. ragu-ragu ini si brother ini. Iya ya, adakah kesulitan dalam belajar pajak gitu ya, atau kemudahannya dalam belajar pajak? Mungkin itu sebelum kita ke closing statement. Ya, ya kalau misalnya untuk kesulitan sih itu tergantung dari masing-masing orang sih. Mereka bisa atau enggak. Kalau misalnya mereka mereka bisa apa mereka mereka nih ya sebenarnya kunci kunci terpenting dalam belajar itu adalah niat. Yang penting lu niat itu semua pokoknya semua semua hal-hal lain itu pasti bakalan lu lakuin itu. Jadi kalau misalnya gara-gara ini nih, gak ada satu kunci kunci pentingnya, satu hal penting ini, niat, udah lu kalau misalnya mau belajar ya udah lu cuma setengah setengah doang, gitu. Oke, Ya sebenarnya kalau ya itu sih tergantung dari orangnya, apakah mereka niat buat belajar pajak atau enggak. Kalau misalnya ya mereka niat, mereka bakalan mendalami sampai kemana? Sampai ke perhitungan pajak, sampai ke ini apa? Mana nih penghasilan yang boleh di apa? Mana nih penghasilan yang boleh dimasukkan? Mana nih penghasilan yang nggak bisa dimasukkan? Mana nih biaya yang bisa dimasukkan? Kalau dalam bahasa akuntansi ya, ya. mana pendapatan atau biaya yang bisa dimasukkan ke dalam perhitungan perpajakan, gimana pendapatan atau biaya yang nggak boleh dimasukin nih ke perhitungan perpajakan. Nah itu mengenai mengenai konsep-konsep kayak gitu ya mereka pasti bakalan seneng gitu sama apa seneng untuk belajar hal-hal kayak gitu. Tapi kalau misalnya mereka gak niat ya udah mereka hanya sekedar oh ya gue cuma lapor doang, oke sip, cuma lapor cuman belajar SPT cara pengisiannya gimana, oke pas sudah selesai semua oke close udah Udah. selesai. Nah Oke. apa nggak mau ribet-ribet lagi mereka buat ini buat buat tahu lebih mendalam mengenai oh gimana nih buat deposito deposito kena nggak ya, mereka bodoh amat, Iya. mereka apa nggak begitu, begitu peduliin, mereka cuman apa ya cuman pengennya itu oh oh gue cuman jadi kayak gini pelaporan penghasilannya oke sip gini aja lah ya gitu. Oke, berarti tentang mengimprove diri ya. Mengimprove Iya. diri untuk mengembangkan diri itu tergantung dari niat gitu ya. Oke. Yes.
Ya betul. Oke, terima kasih Bro Pahala. Mungkin terakhir nih ya. sama Brother Andri. Ya terakhir nih. Ini benar-benar terakhir tadi. Yes. Oke, sekarang closing statement nih untuk apa namanya yang tadi selain apa namanya niat gitu ya. Closing statement dari Bro Pahala sendiri untuk perpajakan sendiri gitu ya. Perpajakan bagi yang ingin gitu ya, ingin terjun ke dunia pajak gitu ya. Ya awalnya nggak pengen gitu, tiba-tiba kok jadi masuk sini gitu kan. Kan bisa aja kayak gitu atau yang eh, apa ya, kayaknya pengen tertarik gitu tapi kok pas masuk kok susah gitu ya. Tadi kan udah ada niat nih, udah ada niat, tapi kok niatnya kok pas ketemu ini aduh nih kok kayak gini ya kan. Itu kan sering banget kayak gitu ya. Yes, iya emang Ya, ya kayak kadang banyak. gitu. Nah, itu tipsnya gimana sih untuk mengatasi rasa seperti itu? Ya itu sih balik kayak yang gue bilang ya, itu harus ada niat dan juga konsistensi. Lu kalau misalnya udah apa niat itu ya udah harus konsisten. Ya konsisten lah yang akan mempertahankan niat kita untuk belajar perpajakan gitu. Kalau misalnya nggak apa kita nggak konsisten ya udah seperti yang gue bilang kita niat nih belajar tapi kalau misalnya pas kita lihat nih waduh susah banget jadi down niatnya down udah cuy Iya, udah itu. jadi pajak Iya betul. wah ini orang tapi sih ya kalau misalnya untuk belajar pajak itu nggak bisa langsung sekaligus sih ya harus Ya, bertahap-tahap juga ya gue juga masih apa gue sih hitungannya walaupun gue hatam pajak gue juga nggak bilang gue benar-benar hatam banget gue bukan apa kayak masternya pajak gitu loh. iya, Nah, gue juga masih belajar terkait terutama juga peraturan perpajakan yang terbaru gitu, yang iya. dari yang diubah HPP ke ya. UU HPP. Ya. Nah, itu Nomor berapa? lupa. Aduh, lupa lagi. Nomor Nomor kedua atau 7 nomor tahun satu sih? Aduh, 2021 lupa. ya. Oke. Enggak. Oke. Gue udah lupa nomor berapa tiba-tiba udah ini. Enggak bercanda gue. Udah ada lupakan. Aduh, gue malah aja yang sensitif banget ini. Oke, oke. Gua itu doang. Apa namanya untuk menambah insight dari teman-teman juga. Oke. Ya itu mungkin ya dari Bro Pahala kita sudah ada berapa menit gitu ya. Udah lebih kurang kurang lebih ya ada 20-an menit ya untuk video kali ini. Dan terima kasih ya Bro Pahala sudah bersedia untuk menjadi narasumber di video sharing ilmu gitu ya terkait dengan Oke, dunia siap, brother. perpajakan. Oke, mungkin ada Instagram yang ingin Bro Pahala ingin promosikan gitu mungkin Oke, nanti teman-teman yang mau boleh, follow boleh, nanti Pak. akan ditaruh di link deskripsi. Oke, oke, Pak. Mungkin kalau untuk Instagram Pahala JN, terus LinkedIn cari aja nama lengkap gue ya, Banyak Pahala ya. Juniper Nikolai. Iya ya. Nomor WA juga. Ya, Pak. Gak usah. Nomor HP jangan dong. Ntar banyak yang ini nih, banyak yang ngechat nih. Oke, oke, oke. Jadi nanti untuk Nanti menghubungi lewat mana nih? apa malah ngeheng nih kalau Untuk kalau menghubungi banyak lewat yang IG ngechat. aja. Ting, ting. Menghubungi Hmm? lewat Instagram atau LinkedIn aja cukup. Boleh. LinkedIn Oke, pun jadi, Instagram boleh, oke, email oke. pun jadi. Oke, siap. Oke, oke. Itu mungkin dari Bro Pahala ya. Terima kasih Bro Pahala Oke. sudah bersedia untuk hadir di Zoom meeting kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan di video-video berikutnya untuk sharing ilmu. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Bye.